Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, selamat datang kembali di Ruang Kampus FM 107.8 FM, ruang inspirasi dan informasi yang akan menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Aisyah Safira, dalam program Teras KPI, temuin bahas putar KPI yang akan mengupas tuntas berbagai hal tentang jurusan KPI. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai fakta-fakta menarik tentang jurusan KPI yang saat ini tengah beredar di kalangan masyarakat maupun mahasiswa. Tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari lebih jauh tentang apa saja sih yang dipelajari di dunia KPI, contohnya seperti skill yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar di dunia KPI, serta kita juga akan membahas mengenai prospek kerja jurusan KPI itu akan seperti apa. Nah, sekarang kita masuk pada segmen pertama, yaitu kita akan membahas mengenai mitos dan fakta dari jurusan KPI itu sendiri. Menurutku, itu mitos, teman-teman. Karena kalau misal ada teman-teman atau calon mahasiswa yang pengen masuk jurusan KPI dan mereka belum pandai bicara, mereka belum pandai untuk pakai kamera, untuk ngedit, itu nggak masalah banget, itu nggak apa-apa banget, karena di jurusan KPI kita akan mempelajari dan kita juga akan diajari gimana caranya menjadi seorang public speaker yang baik, seperti itu. Jadi kita sama-sama mulai semuanya dari nol, itu nggak masalah banget. Jadi kita belajar bareng, kita grow bareng. Nah, sekarang kita masuk pada mitos dan fakta jurusan KPI yang kedua. Nah, itu menurutku mitos, teman-teman. Karena apa? Karena di beberapa mata kuliah di jurusan KPI, contohnya seperti public speaking, kita itu dituntut untuk bisa menjadi seorang public speaker. Nah, di semester 2 kemarin itu, aku diminta untuk jadi seorang public speaker di sebuah sekolah. Nah, dari situ aku belajar bahwasanya dengan adanya praktek yang seperti itu bisa melatih teknik public speakingku selama ini. Jadi yang awalnya aku takut, itu aku jadi merasa kayak lega bahwasanya apa yang aku pelajari selama ini itu sesuai dan berhasil, seperti itu. Nah, di beberapa waktu yang lalu, di mata kuliah manajemen public relation, aku sendiri dan juga teman-temanku itu diminta untuk membuat sebuah acara. Bayangin teman-teman, di semester 4, baru semester 4, kita langsung diminta untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di materi manajemen public relation. Kita diminta untuk membuat sebuah acara, dan acaranya menurutku itu lumayan besar ya, yaitu kita diminta untuk mengadakan lomba dan juga seminar, dan pastinya itu prosesnya sangat sulit ya menurutku. Jadi itu bisa sangat melatih kemampuan kita, contohnya dalam hal untuk memanage suatu acara, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada mitos dan fakta jurusan KPI yang ketiga, yaitu itu fakta banget, teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita sudah masuk ke jurusan KPI, itu prospek kerja kita itu sangat-sangat fleksibel dan juga sangat luas sekali. Misal, dalam dunia public speaking, kita bisa jadi seorang reporter, seorang penyiar radio, bisa jadi MC, seperti itu. Terus kita bisa jadi seorang fotografer, videografer, jadi content creator, bisa jadi seorang jurnalis. Nah, itu luas banget, teman-teman. Bisa juga kita jadi tim media di sebuah perusahaan swasta maupun negeri. Jadi kita bisa jadi apa aja, dan ilmu yang kita dapatkan di jurusan KPI itu bisa fleksibel untuk bekerja di mana aja. Nah, sekarang kita masuk pada segmen yang kedua, di mana kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari di dunia KPI, serta skill dan prospek kerja jurusan KPI itu seperti apa. Nah, disclaimer dulu teman-teman, maaf ya kalau fisik. Ini sekarang kita lagi ada di cafe. Nah, untuk yang pertama, kita bisa mempelajari teknik public speaking. Nah, tentu saja ketika kita sudah mempelajari teknik public speaking, kita bisa menjadi seorang komunikator yang baik, kita bisa tahu caranya menghadapi audiens itu seperti apa.
Nah, yang kedua, kita bisa mempelajari jurnalistik. Nah, ketika kita sudah mempelajari mata kuliah jurnalistik, hal yang bisa kita dapatkan adalah kita bisa mengetahui bagaimana proses sebuah berita itu berasal, sehingga kita bisa membuat atau menulis sebuah berita dengan baik dan benar. Nah, dari hal-hal yang bisa kita pelajari seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya kita bisa menghasilkan sebuah skill yang sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, itu juga bergantung pada prospek kerja apa yang kita inginkan. Jadi, ketika kita ingin menjadi seorang content creator, tentu saja kita butuh untuk mempelajari atau memiliki skill yang namanya teknik public speaking, dan juga kita butuh untuk mengetahui atau memiliki skill fotografi dan juga videografi yang baik, seperti itu, agar kita bisa menghasilkan sebuah video dengan komunikasi yang baik dan juga memiliki kualitas video yang baik, seperti itu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Teras KPI. Terima kasih telah berkenan menjadi pendengar setia Ruang Kampus FM 107.8 FM. Jangan lupa saksikan dan dengarkan program-program menarik lainnya hanya di Ruang Kampus FM. Saya Aisyah Safira, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.